Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kalau kali ini aku emang bener-bener bikin podcast malam hari. Malam banget ini udah sekitar hampir jam 12. Jadi selamat malam semuanya. Balik lagi bersama aku Dina Fitria di Hafidhah Live. Tempatnya kita curhat berbagi tentang seputar dunia perhafidhohan. Kali ini aku bakal share ke kalian tentang gimana caranya agar lebih kerasan di pondok. Ada banyak sekali fenomena gak kerasan di pondok. Entah itu pertama kali mondok, seperti kayak gak bisa tidur lah, makanannya gak cocok, gak nyaman kamar mandinya, atau di pertengahan kamu berproses terjadi masalah sama teman, salah paham sama ustadz-ustadzahnya, pengurusnya, ada konflik eksternal seperti uang jajan kurang, masalah keluarga, sakit, atau yang paling ekstrim nih, hampir selesai masa pendidikannya tapi ada aja yang bikin kamu nyerah. Lantas apa aja sih yang perlu kamu persiapin untuk mengurangi dampak gak kerasan di pondok? Jadi sekedar cerita, aku udah mondok berulang kali di pesantren yang berbeda. Dan mungkin ada 2 kali pesantren yang bikin aku kayak bener-bener gak nyaman gitu. Rasanya tuh pengen banget boyong yang udah gak tahan kalau harus bertahan di situ lebih lama lagi. Sebenarnya udah berusaha bertahan sih, tapi kayak tekanan batin banget dan endingnya tetap aja boyong. Padahal aku mondok dulu juga atas testimoni temen yang pernah mondok di pondok tersebut. Tapi ternyata testimoni aja kurang mantap dan ada kemungkinan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kan mereka cerita sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan feelingnya, dan barangkali apa yang menjadi selera kita, apa yang menjadi impian kita itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia testimonikan. Jadi yang perlu dilakuin tentunya survei pondok secara real. Tanyain secara kritis apa aja sistem pembelajaran di pondok. Imajinasikan lagi apakah sesuai dengan target impianmu atau tidak. Jangan sampai kamu ngebet banget hatam secara kilat tapi ternyata sistem di pondoknya menuntut kamu lama. Misal di pondok ini kan ada yang kayak menghafal 2 bulan hatam, 40 hari hatam, tapi juga ada sistem yang kayak menuntut santrinya mungkin secara paripurna. Misal setiap kali selesai 1 juz dia harus murojaah, harus ada tesnya, atau mungkin per 5 juz ada tesnya yang secara aturannya tuh belibet banget dan itu membuat kamu takes long time gitu lama di pondoknya karena aturan-aturan yang belibet ini. Jadi pastiin kamu harus sesuai dengan sistemnya. Nanti biar kamu udah di situ jangan sampai nyalain sistemnya. Kalau kamu mau boyong, kamu pasti nanti bilangnya ke papa mama kamu, lah aku males di pondok itu orang lama. Nah harusnya hal seperti ini udah ditanyain dari awal sebelum kamu benar-benar nyemplung di sistem pondok tersebut. In fact, biasanya kebanyakan pesantren gak ngelakuin promosi di internet ya. Dan apa yang tampak di internet kadang gak sesuai dengan aslinya. Udah pasti yang dicantumin keunggulannya lah. Kayak kita kalau lagi mau update feed Instagram, pasti nyari foto terbaik di antara puluhan foto yang udah kita tag sebelumnya kan. Jadi akan lebih baik kalau kamu survei secara langsung ke pesantrennya. Main aja dulu, liatin bagaimana bangunan pondoknya, kamar-kamarnya, kamar mandinya, majelis taklimnya, semuanya pokoknya kamu liatin sesuai atau enggak dengan imajinasi kamu. Pastikan kamu bisa mentoleransi standar kebersihan pondok tersebut.
Jangan maksain diri tinggal di tempat yang jorok. Pastinya kan gak nyaman kalau gak bersih. Potensi gak kerasanya akan tinggi kalau kamu ya di tempat yang gak bersih. Hal lain yang perlu kamu tanyain adalah menu makanan di pondok. Bagaimana sistem masaknya? Apakah dipiket atau sudah ada yang masakin? Kira-kira lidahmu bisa mentoleransi menu makanan tersebut dalam waktu yang lama atau enggak? Nah, itu juga terkadang menjadi pertimbangan karena enggak semuanya bisa nerima makanan pondok. Kan biasanya kalau di pondok ya tirakat lah, makan ya apa adanya kayak gitu, enggak bisa semewah di rumah. Kalau mau mewah mah tinggal di hotel aja ya. Udah sering aku tekanin berulang kali di podcast selanjutnya, di pondok adalah tempat kita tirakat, tempat kita serius untuk belajar. Jadi jangan manja hanya karena makanan gak enak, tempat tidur kurang nyaman. Ya itu udah jadi resiko kita. Next, yang perlu kamu pertimbangin adalah tanyain juga biaya hidup di pondok itu seberapa, sesuai gak dengan budgetmu. Ada kemungkinan mampu gak kalau mondok di tempat tersebut dalam waktu yang lama. Kamu juga bisa nanyain apakah ada sistem beasiswa di pondok tersebut. Ini bakal ngebantu kamu untuk memangkas budget. Kamu bisa bantuin orang tua dengan dapetin beasiswa ini kan pastinya. Tetapi beasiswa ini biasanya gak cuma-cuma ya. Misalnya kamu dapet beasiswa ini, kamu harus banget aktif berperan untuk membantu pengasuh pondok sebagai bentuk terima kasih. Bisa jadi membantu pekerjaan domestik pengasuh, atau sebagai staf pengajar, atau sebagai pengurus. Pokoknya kamu berperan sebagai bentuk terima kasih, intinya begitulah ya. Kamu juga bisa nanyain apakah boleh berkarya di dalam pondok, seperti menjual hasil karya kayak rajutan, kayak mungkin gambar atau apa ke teman-teman, jualan online dan berbagai hal yang bikin menghasilkan uang. Karena setiap pondok punya aturan dan budayanya sendiri-sendiri ya. Jadi kamu perlu nanyain hal mendetail seputar aturan, tradisi, budaya, serta bagaimana cara berperilaku sebagai santri di dalam pondok tersebut. Kamu jelas gak bisa bandingin pondok lamamu dengan pondok yang akan kamu tinggali ini, karena ya setiap pondok memiliki kelebihan dan kekurangan yang rasanya aneh banget kalau dibanding-bandingin. Ya memang beda. Kamu juga bisa nanyain bagaimana staf pengajarnya. Ini perlu banget bagi kalian yang hatinya sekecil upil. Aduh, pokoknya sensitif banget. Jangan kaget kalau ternyata gurunya kalau ngajar pakai palu, dan kalau salah ayat diingetin sambil ngetok palu tersebut. Kadang juga ada yang gak sreg terhadap guru yang terlalu halus. Balik lagi, ini masalah kecocokan hati ya. Bisa jadi kamu suka yang tegas, bisa jadi kamu suka yang halus, bisa jadi kamu suka yang cuek biar kamu bebas ngelakuin apa aja. Jadi ini tergantung kecocokan hati kamu. Kamu juga bisa nanyain apakah boleh keluar pondok, apakah boleh pakai HP, apakah boleh mengikuti kegiatan yang mengasah skill kamu seperti mengikuti kursus di luar, seminar di luar, dan berbagai hal lainnya yang perlu kamu pertimbangin matang-matang. Jadi pikirin dulu list apa aja yang kamu mau tanyain, baru sowan ke pengasuh, survei ke pondok, ketemu pengurusnya, ketemu teman-teman di pondok. Lihat juga bagaimana mereka berinteraksi, dan tentunya itu bakal jadi kayak inspirasi kamu untuk menentuin mau mondok atau enggak. Jadi ternyata ada banyak hal banget yang perlu kamu pertimbangkan sebelum masuk pondok kan. Oke. Jadi gak masalah sih kalau kamu dari keluarga tajir melintir yang kalaunya kamu boyong setelah ngehambur-hamburin duit untuk uang pangkal malah gak kerasan dan minta pindah pondok. Ya gak masalah.
Ingat-ingat lagi bagaimana tatapan orang tuamu yang berharap kamu kerasan dan berhasil menyelesaikan pembelajaran di pondok. Jangan jadi beban keluarga ya kalian. Pokoknya jangan suka ngerepotin. Yang baik jadi anak tuh. Misal ini udah mendesak banget ya. Kamu udah masuk pondok dan ternyata memang nggak nyaman. Kamu bisa mengkomunikasikan dengan pengurus atau pengasuh tentang ketidaknyamananmu. Maaf belibet. Barangkali mereka bisa bantuin kamu. Semua masalah pasti ada solusi asal kamu mau speak up ya. Jangan diem-diem nangis terus kabur. Itu jelas sangat tidak bijak. Ada hal yang perlu banget kamu ingat sih. Misal kamu di tengah proses pembelajaran dan kamu ngebet banget boyong, akan lebih baik dipertimbangin dulu. Apakah keinginanmu ini cuma emosi sesaat? Apa hanya tipu muslihat iblis yang merayumu untuk menyerah saja? Pastikan kamu keluar pondok tidak dalam keadaan marah. Berpikirlah lebih dingin lagi. Ambil waktumu untuk berpikir, sholat istikharah. Selama bisa ditahan ya bertahan aja. Jadikanlah ketidakkerasananmu pemacu yang hebat untuk membuatmu semangat. Semangat untuk segera menyelesaikan masa pendidikanmu. Itu namanya tidak kerasan yang sangat produktif. Gak masalah dunia serasa menyerangmu dengan segala ketidaknyamanannya. Fokus aja. Pintu keberhasilanmu sudah tampak. Jangan goyah. Semoga Allah menguatkanmu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.